Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang proyek Medipop atau sistem penjadwalan dan monitoring konsumsi obat terhadap pasien rawat inap. Kami di sini merupakan kelompok 16 dengan saya sendiri Regina Diva Lumbia Putri dengan NIM 2424 10 10 3007. Selanjutnya rekan saya. Saya Pra- saya Praditya Savya Fiandra dengan NIM 2424 10 10 30 19. Dan saya Salsabila dengan NIM 2424 10 10 30 32. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya untuk menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Dalam era digital, sektor kesehatan bertransformasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Puskesmas sebagai pelayanan kesehatan utama akan menghadapi tantangan dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pasien terhadap jadwal minum obat selama masa rawat inap, serta pengelolaan data pasien yang akurat. Pengelolaan laporan konsumsi obat dan kondisi pasien secara manual sering kali memakan waktu, rentan terhadap kesalahan, dan kurang efisien sehingga mengganggu alur kinerja tenaga medis. Untuk mengatasi masalah ini, perkembangan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menciptakan inovasi integrasi data secara real time, termasuk input data pasien, penjadwalan obat, konfirmasi pemberian obat, serta pelaporan kondisi pasien. Pengembangan sistem desktop menawarkan solusi berpusat yang handal, membantu tenaga medis membantu tenaga medis dalam meningkatkan kepatuhan pasien, meminimalkan kesalahan pemberian obat, dan mempermudah pencatatan serta monitoring kondisi pasien melalui log riwayat dan laporan integrasi. Tan- Maaf, saya ulangi. Transformasi digital ini menjadi pendekatan disruptif yang perlu dioptimalkan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang lebih baik. Sistem desktop yang akan dikembangkan bertujuan mengatasi tantangan tersebut dengan menyediakan fitur input data pasien, penjadwalan obat, konfirmasi pemberian obat, log riwayat konsumsi, log vital signs, dan laporan monitoring untuk tenaga medis. Sistem ini diharapkan mengurangi beban kerja, meningkatkan akurasi, dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat, menjadi solusi inovatif untuk efisiensi operasional puskesmas dan kualitas perawatan pasien rawat inap. Yang kedua ada tujuan. Tujuan pembuatan sistem Medipop ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan Maaf saya ulangi. Yang pertama ada Maaf saya ulangi. Yang pertama itu Maaf saya ulangi. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan pembuatan sistem Medipop ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan sistem desktop yang mencakup fitur input data pasien, penjadwalan obat, konfirmasi pemberian obat, log riwayat konsumsi, log vital signs, dan laporan monitoring untuk membantu tenaga medis meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kepatuhan pasien rawat inap. Yang kedua, untuk membangun sistem laporan terintegrasi dalam aplikasi. Maaf saya ulangi, yang kedua itu untuk membangun sistem laporan integrasi dalam sistem desktop yang mencakup konsumsi obat dan vital signs untuk meningkatkan efisiensi pencatatan data kesehatan dan mendukung pengambilan keputusan klinis yang cepat serta akurat. Yang ketiga ada batasan masalah. Dalam sistem Medipop ini memiliki beberapa batasan masalah. Maaf saya ulangi, yang ketiga itu yaitu batasan masalah. Dalam sistem Medipop ini memiliki beberapa batasan masalah, antara lain yang pertama, sistem desktop ini dikembangkan khusus untuk mendukung tenaga medis dalam mengelola input data pasien, penjadwalan obat,
konfirmasi pemberian obat, log riwayat konsumsi obat, log vital signs, dan laporan monitoring tanpa melibatkan penggunaan langsung oleh pasien. Yang kedua, ruang lingkup kegiatan yang didukung terbatas pada tugas tenaga medis di puskesmas, termasuk input data identitas dan kondisi pasien, penjadwalan, serta konfirmasi pemberian obat. Pencatatan, log riwayat konsumsi dan vital signs, serta pembuatan laporan. Serta pembuatan laporan monitoring tanpa mencakup fungsi tambahan seperti manajemen inventory obat, analisis data prediktif, atau layanan untuk pasien rawat jalan. Yang ketiga, yang ketiga, sistem ini dirancang secara eksklusif untuk perangkat desktop dan pada perangkat lain seperti ponsel atau tablet, sehingga ketersediaannya terbatas pada lingkungan kerja yang menggunakan komputer desktop. Yang keempat, pengembangan dan evaluasi Yang keempat, pengembangan dan evaluasi sistem dilakukan dalam satu puskesmas tertentu, sehingga hasilnya mungkin memerlukan penyesuaian untuk diterapkan di puskesmas lain. Sehingga hasilnya mungkin memerlukan penyesuaian untuk diterapkan dalam puskesmas yang lain. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 3 rancangan sistem. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur data dari fitur pada sistem yang kami buat. Yang pertama itu ada fitur login yang terdiri dari ID dan juga password. Nah, fitur login ini fungsinya untuk mengotentifikasi admin sebelum mengakses ke sistem. Nah, setelah proses login berhasil dengan mengisi ID dan juga password dari admin tersebut, pengguna atau admin ini akan diarahkan ke halaman laporan, yang mana halaman laporan ini memiliki menu-menu sesuai dengan fungsionalitas sistem. Nah, admin sendiri itu merupakan karyawan puskesmas. Kemudian ada fitur pasien. Nah, fitur pasien ini terdiri dari ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon pasien, serta nomor ruang di mana pasien dirawat inap. Nah, adanya fitur data pasien ini itu untuk menginput data pasien yang kemudian akan tersimpan ke database sebelum diproses oleh sistem. Untuk menuju ke fitur selanjutnya. Yang ketiga itu ada kondisi. Nah, kondisi ini merupakan kondisi dari pasien yang mana terdiri dari ID kondisi, suhu tubuh, tanggal pengecekan, detak jantung, tekanan darah, dan juga nomor kamar di mana pasien dirawat inap. Nah, kondisi ini untuk menginput kondisi pasien selama rawat inap. Jadi, adanya kondisi ini kita atau dokter itu nanti bisa memantau melalui fitur kondisi tersebut, di mana kondisi tersebut outputnya akan keluar pada laporan sehingga akan memudahkan dokter atau tenaga medis untuk memantau mengenai kondisi dari pasien. Ada juga fitur obat yang terdiri dari ID obat, nama obat, dosis, dan juga jenis obat. Nah, tujuan adanya fitur obat ini yaitu untuk menambahkan obat sebagai konsumsi pasien, di mana sesuai judulnya yaitu untuk memonitoring penjadwalan konsumsi obat pasien. Jadi, obat ini untuk konsumsi pasien yang mana nanti akan di-input atau dimasukkan pada penjadwalan obat. Nah, penjadwalan obat ini terdiri dari ID jadwal, waktu pemberian, kemudian waktu minum, dan juga status serta catatan. Jadi, penjadwalan obat ini untuk menambahkan jadwal konsumsi obat pasien rawat inap, sehingga jadwal konsumsi obat pasien ini lebih terstruktur dan tidak perlu mencatat secara manual. Kemudian ada laporan. ID laporan, tanggal, isi laporan, jenis laporan merupakan atribut dari laporan. Nah, fitur laporan ini untuk memantau perkembangan pasien berdasarkan dari kondisi. Seperti itu. Jadi di sini rancangan sistem ini berisi mengenai fitur-fitur atau entity atau fitur yang berisi atribut serta tujuan adanya fitur tersebut. Untuk penjelasan fitur-fitur lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh rekan saya pada bab-bab selanjutnya. Kemudian rancangan basis data. Nah, di sini kami telah membuat rancangan basis data yaitu ERD atau database mengenai sistem dari yang kami buat yaitu Medipop. Di sini ada kondisi, kemudian pasien, penjadwalan obat, admin, dan juga laporan. Nah, seperti yang saya jelaskan pada bab sebelumnya rancangan sistem yaitu entity atau database pada fitur.
Di sini terdapat kondisi di mana kondisi merupakan berisi ID kondisi, suhu tubuh, tanggal pengecekan, detak jantung, tekanan darah, dan nomor kamar. Kemudian terdapat pasien yang berisi ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, dan juga nomor ruang di mana pasien dirawat. Kemudian terdapat penjadwalan obat, yaitu berisi ID jadwal, waktu pemberian, waktu minum, status, dan juga catatan. Ada juga entiti obat yang berisi ID obat, nama obat, dosis, jenis, dan jenis obat. Selanjutnya ada laporan, yaitu ID laporan, tanggal, isi laporan, jenis laporan. Nah, di sini ada juga entiti admin yang berisi ID admin dan password. Nah, untuk admin sendiri itu hanya ada satu, yaitu mengenai tenaga medis dari puskesmas yang bertugas untuk mengoperasikan sistem tersebut, seperti itu. Nah, jadi ini terdapat PDM di mana relasinya yaitu dari pasien ke kondisi ini, relasi dari pasien ke kondisi yaitu one to many. Nah, di mana ini maksudnya satu pasien itu bisa memiliki berbagai banyak kondisi. Nah, maksudnya itu yaitu kondisi kan terdiri dari suhu tubuh, kemudian detak jantung, tekanan darah. Nah, pasien yang dirawat inap, kemungkinan suhu tubuh, detak jantung, dan tekanan darah itu akan dicek tidak hanya sekali, tapi bisa beberapa kali. Seperti itu, jadi pasien memiliki banyak kondisi. Maka dari itu disebut dengan one to many. Kemudian dari pasien ke penjadwalan obat one to many, yaitu pasien memiliki beberapa atau lebih dari satu penjadwalan obat. Seperti itu. Nah, kemudian terdapat entiti obat dan penjadwalan obat yaitu one to many. Nah, maksudnya ini satu obat itu bisa masuk ke dalam beberapa penjadwalan obat, seperti itu. Lanjut pada pasien dan laporannya itu one to many, di mana pasien one dan laporan many-nya. Maksudnya ini pasien dapat memiliki banyak laporan kesehatan, seperti itu. Jadi kan kondisi itu nanti setelah diinput akan masuk ke dalam laporan. Nah, di sana laporan bisa terdiri dari kondisi-kondisi dari pasien. Jadi pasien bisa memiliki lebih dari satu laporan, seperti itu. Kemudian ada admin. Nah, di sini ada admin dengan laporan yaitu one to many, di mana maksudnya yaitu admin dapat membuat banyak laporan, seperti itu. Sebenarnya admin sendiri tidak hanya mengelola laporan, tapi mengelola semua fitur-fitur yang ada pada sistem. Namun di sini saya atau kami itu membuat admin mengelola laporan karena laporan ini menjadi menu utama pada sistem. Jadi pada laporan ini itu terdapat suatu relasi atau pada aplikasi itu ada tombol atau fitur di mana dari laporan ini bisa masuk ke kondisi, ke pasien, ke penjadwalan, dan juga ke obat, seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya merupakan fitur laporan. Jadi fitur laporan di sini itu menggunakan private data graph seperti yang lain-lainnya. Nah, di fitur laporan ini kita tertujuan untuk mengambil data keseluruhan pasien dalam bentuk tabel yang menggunakan data graph saat form dan muat tabel
Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai program pada login form. Nah, yang pertama di sini menggunakan namespace dengan nama tugas akhir PPO. Nah, kemudian terdapat kelas yaitu login form sebagai child class dengan form sebagai parent class. Nah, di sini login itu kan kalau pada tampilannya login akan diminta untuk menginput ID dan password. Nah, ID dan password admin. Kemudian di sini saat masukkan ID itu akan diminta validasi. ID dan password akan diminta validasi. Di mana untuk memastikan input tidak kosong dan ID itu harus berupa angka. Nah, ini. Jadi ID itu harus berupa angka dan tidak boleh kosong seperti itu. Nah, misal ada kesalahan pada ID atau password akan ada peringatan yaitu atau pemberitahuan ID atau password salah. Nah, saat tombol login pada fitur login itu diklik, itu program akan mencocokkan ID dan password pada database dengan nama entity itu admin. Nah, kemudian jika data-data itu cocok, program akan menampilkan ke form selanjutnya, sedangkan jika tidak akan keluar seperti yang saya jelaskan barusan yaitu peringatan ID atau password salah atau login gagal. Seperti itu. Nah, ID dan password ini sifatnya itu custom karena hanya satu pengguna atau hanya pihak puskesmas yang bertugas untuk mengelola aplikasi ini. Jadi tidak ada ID password lain. Seperti itu. Nah, di mana ID password tersebut itu diambil dari database dengan nama admin. Nah, di sini menjelaskan bahwa ID atau password itu tidak boleh kosong. Jadi, jika kita mengosongkan ID atau password, tapi kita klik login, tombol login atau sign in, maka akan muncul peringatan yaitu ID dan password tidak boleh kosong. Nah, ini is null or empty. Jadi, jika kita mengosongkan ID atau password, saat kita klik akan mengeluarkan message box bottom yaitu tulisan ID dan password tidak boleh kosong atau input error. Nah, untuk ID dan passwordnya itu terdapat pada database SQL. Nah, di sini select all from admin where ID admin itu tujuannya untuk mengambil atau mencari ID dan password dari admin dalam database SQL seperti itu. Terus selanjutnya itu mengenai saya akan menjelaskan kode program dari fitur penjadwalan. Di sini ada namespace yaitu tugas underscore akhir underscore PPO. Dan ada public pada class yang fungsi ini berguna untuk menampilkan UI dari sistem Medipop ini. Kemudian ada fungsi public penjadwalan. Di fungsi ini bisa diakses di kelas manapun. Kemudian ada fungsi private void load name pasien yang artinya fungsi ini akan mengambil daftar nama pasien dari database dan kemudian akan ditampilkan dalam combo box pasien agar bisa dipilih. Kemudian ada fungsi private void kembali klik yang artinya fungsi ini akan mengembalikan fungsi ini akan menutup form penjadwalan kemudian akan diganti dengan form laporan. Namun selanjutnya ada private void dan underscore click. Sebelumnya kan ada fungsi private void kembali klik. Nah, fungsi private void dan underscore click ini kebalikan dari fungsi sebelumnya, yaitu yang dimana fungsi ini ketika pengguna mengklik down, sistem akan mengambil seluruh data input dari form lalu akan melakukan validasi untuk memastikan semua kolom seperti nama pasien, nama obat dan dosis telah diisi ke dalam database. Setelah itu, sistem akan mencari ID pasien berdasarkan nama yang dipilih. Selanjutnya, sistem akan mengecek apakah obat tersebut sudah ada dalam tabel obat. Jika data obat tersebut belum ada dalam tabel obat,
maka sistem akan menambahkan data obat yang baru ke dalam database dan mengambil ID-nya. Ini untuk mengambil ID pasien. Jika belum ada nama pasien, ini ini untuk mengecek apakah obat sudah ada. Jika sudah ada, maka akan diinputkan. Namun jika belum, maka sistem akan menambahkan data obat yang baru ke dalam database dan mengambil ID-nya. Nah, setelah ID pasien dan ID obat diperoleh, jadwal pemberian obat akan disimpan ke dalam tabel penjadwalan obat. Dalam tabel penjadwalan obat ini lengkap dengan waktu pemberian yang telah ditentukan dan status awalnya yang diset ke dan status awal yang diatur ke jika sudah disimpan ke dalam penjadwalan obat, ID pasien dan ID obatnya, maka sistem akan membuat status awal yang diatur ke belum diberi atau belum dikonfirmasi. Setelah proses penyimpanan berhasil, maka sistem akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa jadwal yang dibuat berhasil disimpan, lalu berpindah ke fitur riwayat atau form riwayat untuk menampilkan riwayat penjadwalannya. Seperti itu. Fitur kondisi. Nah, di sini fitur kondisi merupakan fitur kondisi dengan nama kondisi kesehatan. Di sini kondisi itu sebagai child class dengan parent class yaitu form. Nah, pada fitur kondisi ini dirancang untuk mengelola input, di mana yang dikelola itu input kesehatan dari pasien yang rawat inap, kemudian akan disimpan ke database. Seperti itu. Nah, form kondisi itu meminta admin untuk memasukkan nama pasien, kemudian suhu, kemudian tekanan darah, kemudian nomor kamar pasien dirawat, dan juga detak jantung pasien. Nah, saat form ini dimuat, daftar pasien nama itu akan diambil dari database SQL ini, yang kemudian disimpan dalam nama pasien atau dimuat ke dalam nama pasien. Nah, jika ini gagal, akan muncul pesan error, yaitu pasien tidak ditemukan. Nah, sedangkan untuk di sini sudah tertera, yaitu mengambil ID pasien berdasarkan nama. Jadi untuk saat admin menginput nama, ID pasien itu pada fitur ini akan diambil berdasarkan nama yang telah diinput admin. Jadi saat menginput, kemudian nanti data pasien itu akan diambil dari database SQL berdasarkan nama. Nah, seperti itu. Kemudian kan pada saat admin menginput itu akan disimpan ke tabel kondisi. Nah, di mana tabel kondisi itu ada ID pasien, suhu tubuh, tekanan darah, nomor kamar, dan juga detak jantung. Seperti yang diinput oleh admin. Nah, kemudian saat mengisi inputan itu yang harus diisi dengan angka yang valid atau nomor atau angka itu hanya suhu, tekanan, kamar, dan detak. Jadi apabila yang diisi pada bagian suhu, tekanan, kamar, dan detak ini diisi dengan bukan nomor atau semisal seperti angka, seperti huruf atau karakter, maka akan ada peringatan, pastikan semua nilai numerik, suhu, tekanan, kamar, detak diisi dengan angka yang valid seperti itu. Nah, setelah menginput, kemudian muncul data berhasil disimpan, berarti tandanya data yang telah diinput itu telah berhasil disimpan, seperti itu. Lanjut pada kondisi load. Nah, di sini select nama pasien, form pasien. Di sini itu mencari nama pasien dari data pasien
yang tujuannya seperti tadi itu untuk mencari ID pasien berdasarkan nama. Seperti itu. Nah, apabila ternyata nama pasien tidak ditemukan atau gagal dimuat, akan muncul peringatan gagal memuat nama pasien seperti itu. Nah, untuk mengenai bagian dari fitur kondisi itu terdapat tombol kembali atau back. Nah, tombol itu saat diklik akan muncul pada laporan. Jadi saat kita mengklik tombol kembali, otomatis kita akan masuk ke laporan lagi, ke menu utama, yaitu laporan, yang kemudian form kondisi ini akan di hide atau disembunyikan, jadi yang muncul hanya form laporan seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan terkait kode program dari fitur konfirmasi dalam sistem Medipop. Yang pertama ada namespace. Namespace-nya yaitu tugas underscore akhir underscore PPO. Kemudian ada fitur ada fungsi pertama yaitu public partial cache dashboard, yang artinya fungsi ini akan digunakan untuk menampilkan halaman konfirmasi pemberian obat yang memungkinkan tenaga medis untuk mengubah status pemberian obat pasien yang awalnya belum diberikan menjadi sudah diberikan, serta mencatat waktu yang aktual secara otomatis saat obat sudah diberikan atau belum diberikan. Untuk alurnya yaitu saat form atau halaman dashboard dibuka, sistem akan menerima ID jadwal dari database sebagai parameter. Kemudian akan dimuat ke dalam status terkini atau status yang sekarang dari penjadwalan. Lalu, dari penjadwalan melalui query ke tabel penjadwalan obat. Kemudian status ini akan ditampilkan dalam komponen status box. Jika status box ada dalam database, maka akan tersimpan. Namun jika data tidak itu jika ID jadwal tidak ditemukan, maka data akan gagal memproses atau data tidak ditemukan, atau status gagal memuat, seperti itu. Ketika tombol konfirmasi atau button 1 ditekan, maka sistem akan memperbarui status jadwal menjadi sudah diberikan, dan akan mengisi kolom waktu minum dengan waktu saat ini atau dead time now. Jadi jika obat sudah diberikan, maka jika obat sudah diberikan, kemudian pengguna akan mengklik tombol konfirmasi, maka status akan diperbarui dengan waktu yang saat ini. Nah, setelah status sudah diperbarui, pengguna bisa kembali ke menu riwayat atau form riwayat dengan mengklik tombol kembali
Untuk kembali ke halaman riwayat atau form riwayat ini, pengguna bisa menekan tombol kembali. Seperti itu yang maaf. Jadi ketika status sudah diperbarui atau sudah disimpan, maka pengguna bisa melihat status apakah status sudah berhasil dikonfirmasi. Jika sudah, maka akan menampilkan kalimat status berhasil dikonfirmasi. Jika belum, maka sistem akan menampilkan kalimat gagal konfirmasi. Jika status sudah berhasil disimpan, pengguna bisa kembali ke form riwayat atau jika status sudah diberikan, maka pengguna bisa kembali ke menu berikutnya, yaitu ke halaman riwayat atau form atau menu riwayat dengan cara menekan tombol kembali. Hal ini digunakan untuk memudahkan pengguna kembali ke halaman riwayat, yang dimana seluruh riwayat konsumsi obat dapat dilihat atau ditinjau, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya akan masuk ke fitur login. Oke, di sini terlihat login berhasil. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data pasien. Nama di sini jenisnya namanya Caca, tanggal lahir 10/02, jenis kelamin perempuan, alamat di sini terlihat kalau data pasien berhasil. Terus kita di sini akan membuat catatan kondisi di mana di sini nama pasiennya Caca, suhu tubuhnya 78, tekanan darah 89, nomor kamarnya 7, detak jantungnya 90. Nah, data berhasil disimpan. Oke. Lalu kita melihat terlebih dahulu. Sudah ya, kita break dulu. Nah, di sini sudah terlihat kalau ID pasiennya 7, suhu tubuh 78, dimana di sini adalah Caca. Lalu obat dan jadwal Caca, obatnya Sanmol, dosisnya 78. Kita acak aja berat, jenis pusing, kita done. Oke, seperti itu mungkin ya.